Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Habibatur Roma. Saya dari jurusan Tadris Matematika IAIN Tulung Agung. Saya merupakan peserta magang di SMK Islam 1 Durenan. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran yang membahas tentang statistika, yaitu bagian ukuran penyebaran data, baik data tunggal maupun data kelompok. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Hai, berjumpa lagi dengan Kak Fia. Sudah siap belajar adik-adik? Nah, pada kesempatan ini Kak Fia akan membahas tentang statistika, yaitu materi kelas 12 SMA atau SMK. Nah, kalau pada video yang pertama Kak Fia membahas tentang statistika juga, tetapi bagian ukuran pemusatan data. Kalau pada video ini Kak Fia akan membahas statistika bagian ukuran penyebaran data. Sebelum kita masuk ke materi, kita ketahui dulu kompetensi dasarnya. Yang pertama, yaitu menganalisis ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Nah, indikatornya, yang pertama menentukan nilai penyebaran, yaitu ragam, simpangan rata-rata, simpangan baku dari data tunggal. Yang kedua, menentukan nilai penyebaran, yaitu ragam, simpangan rata-rata, simpangan baku dari data berkelompok. Tujuannya, yang pertama, peserta didik mampu menentukan nilai penyebaran, ragam, simpangan rata-rata, simpangan baku dari data tunggal. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan nilai penyebaran, ragam, simpangan rata-rata, simpangan baku dari data berkelompok. Oke. Lanjut, topik pembahasannya ada 3. Yang pertama yaitu tentang pengertian macam-macam ukuran penyebaran data. Yang kedua yaitu pembahasan soal ukuran penyebaran data tunggal. Yang ketiga, pembahasan soal ukuran penyebaran data kelompok. Kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian macam-macam ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data dibagi menjadi 2. Yang pertama data tunggal, yang kedua data kelompok. Dari data tunggal dan data kelompok kita akan mencari apa? Kita akan mencari ragam, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Nah, yang pertama, ragam atau variasi adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Yang kedua, simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai mean atau rataan hitungnya. Yang ketiga, simpangan baku atau disebut juga deviasi standar merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Rumus-rumus ukuran penyebaran data. Rumus dari ragam. Yang pertama, S kuadrat sama dengan XI min X bar kuadrat dibagi N. Ini untuk data tunggal. Yang kedua, S kuadrat sama dengan XI min dikurangi X bar kuadrat dibagi FI. Ini untuk data kelompok. Jadi beda-beda ya rumusnya. Yang kedua, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata SR sama dengan nilai mutlak XI min X bar dibagi N. Ini untuk data tunggal. Yang kedua, SR sama dengan FI dikali nilai mutlak XI dikurangi X bar dibagi FI. Nah, ini untuk data kelompok. Yang ketiga, itu yaitu simpangan baku. Nah, simpangan baku S sama dengan akar XI dikurangi X bar kuadrat dibagi N. Nah, ini untuk data tunggal. Yang kedua, S kuadrat sama dengan akar XI dikurangi X bar kuadrat dibagi FI. Ini untuk data kelompok gitu ya. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang pembahasan soal ukuran penyebaran data tunggal. Kita masuk ke soal yang pertama. Tentukan ragam dari data hasil ulangan bahasa Inggris kelas 8 berikut.
1, 4, 8, 10, 12. Oke, kita selesaikan ya penyelesaiannya. Yang pertama, kita tulis dulu datanya agar kita tidak bolak-balik melihat slide gitu ya. Nah, yang kedua, rata-rata dari data di atas. Nah, kenapa di sini tidak saya cantumkan caranya? Karena caranya ini ada di video yang pertama. Rata-rata itu intinya dari ini keseluruhan data dijumlahkan lalu dibagi banyaknya data. Jadi 1 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12 baru dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. N-nya ada 5 gitu ya. Nah, kita masukkan ke rumusnya. SR sama dengan X, nilai mutlak X I min X bar dibagi N. Kita masukkan 1 dikurangi 7 dikuadratkan. Ini seharusnya ada kuadratnya ya di sini. 4 dikurangi 7 kuadrat, 8 dikurangi 7 dikuadratkan, 10 dikurangi 7 dikuadratkan, 12 dikurangi 7 dikuadratkan. Nah, 1 dikurangi 7 ini 6 kuadrat yaitu 36, ditambah 9 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 25 dibagi 4 hasilnya 20. Jadi ragam dari data di atas adalah 20. Yang kedua, tentukan simpangan rata-rata dari data hasil ulangan matematika kelas 7 berikut. Ini datanya 4, 6, 8, 5, 4, 9, 5, 7. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita tulis dulu datanya. Yang kedua yaitu rata-rata. Rata-ratanya dihitung dulu ini berapa rata-ratanya. Ya, hitung sesuai dengan cara yang kemarin. Banyaknya data dihitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru kita masukkan ke rumusnya. SR sama dengan X I min X bar per N. Nah, dikurangi 4 dikurangi 6. X bar itu rata-rata ya. Ditambah 6 dikurangi 6, 8 dikurangi 6 dan seterusnya sampai 7 dikurangi 6. Baru dibagi N dan ini data ada 8. Hasilnya 1,5 gitu ya. Jadi simpangan rata-rata dari data di atas adalah 1,5. Yang ketiga, tentukan simpangan baku dari data nilai pretest siswa kelas 10 SMK berikut. Nilainya 3, 7, 6, 6, 7, 8, 5. Nah, penyelesaiannya yang pertama, datanya ditulis dulu. Yang kedua, nah kita tentukan rata-ratanya ada berapa angkanya. Rata-ratanya 6. Kita jumlahkan baru kita bagi banyaknya data. Nah, banyaknya data ada berapa? Ada 7. Nah, kita masukkan ke rumusnya. S sama dengan akar X I min X bar kuadrat dibagi N. Kita masukkan X I yang pertama 3 dikurangi 6 dari rata-ratanya dikuadratkan ditambah ini boleh langsung 7 atau 5 ya. 5 dikurangi 6 baru 2 kali 6 karena 6-nya ada 2 di sini ya. 2 kali 7 karena 7-nya ada 2. Ini untuk mempersingkat saja. Ditambah 8 dikurangi 6 kuadrat dibagi N-nya ada 7. Nah, S sama dengan akar 9 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 4 dibagi 7. S sama dengan 4 dibagi 7 akar 7 gitu ya. Jadi simpangan baku dari data di atas adalah S sama dengan 4/7 akar 7. Yang ketiga, poin ketiga yaitu membahas soal ukuran penyebaran data kelompok. Contohnya soal yang pertama, tentukan ragam dari data berikut. Datanya ini. Nilainya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frekuensinya ada 6, 5, 2, 2, 4, 1. Penyelesaiannya, untuk memudahkan pengerjaan, buatlah tabel sebagai berikut. Kita buat tabel, kita buat frekuensinya. Tabel nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frekuensinya 6, 5, 2, 2, 4, 1. XI dikali FI. XI itu nilai, FI itu frekuensi. 2 dikali 5, 4 dikali 2, 5 dikali 4, 1. Baru kita jumlahkan frekuensinya ada 20. XI dikali FI
yaitu 56. Maka cari rata-ratanya. Rata-ratanya XI dikali FI dibagi sigma FI. 56 dibagi 20 yaitu 2,8. Nah, selanjutnya kita cari XI dikurangi X bar, XI dikurangi XI bar kuadrat, dan FI dikali XI dikurangi X bar I kuadrat. Kita buat kolomnya biar mudah. Nah, tadi sudah ditemukan X barnya berapa? 2,8. Lalu kita kalau XI sama FI nya sudah diketahui di depan ya. Nah, XI dikurangi X bar, nah 1 dikurangi X barnya 2,8 sama dengan negatif 1,2 gitu ya. Nah, selanjutnya ini 2 dikurangi 2,8 dan seterusnya. Baru XI dikurangi X bar kuadrat. Nah, hasilnya ini itu dikuadratkan di sini. Jadi negatif 0,8 dikuadratkan, 0,2 dikuadratkan, hasilnya ini ya. Baru FI dikali XI dikurangi X bar kuadrat. Nah, baru FI nya 6 dikali ini 3,24, 5 dikali 0,64 gitu ya. Nah, ini FI nya tadi jumlahnya 20. Nah, ini dijumlahkan hasilnya 55,2. Kita masukkan ke rumus S kuadrat sama dengan X bar kuadrat dibagi FI. Jadi ini 55,2 dibagi FI nya berapa? 20 ya. 55,2 dibagi 20 sama dengan 2,70. Di sini seharusnya ada FI ya. Jadi ragam dari data di atas adalah 2,70. Tentukan simpangan rata-rata pada tabel berikut ini. Tabel ini nilainya 141 sampai 145, 146 sampai 150, 151 sampai 155, 156 sampai 160 dan seterusnya dengan frekuensi sebagai berikut ya. Lalu lanjut penyelesaian. Buatlah tabel berikut untuk memudahkan dalam menyelesaikan. Kita buat tabelnya. Nah, ini FI, XI itu apa? Nilai tengah. Diperoleh dari mana? 141 ditambah 145 dibagi 2. Nah, itu dapat XI. FI dikali XI, yaitu 2 dikali 143. Yang bawah sama ya. XI dikurangi X bar. Nah, XI dikurangi X bar. X barnya mana? Ini 100. Nah, gitu ya caranya. FI ini dikali ini 2 dikali FI dikali X bar. Bukan 145 tapi 14,5 ya. 14,5. Lanjut yang kedua, ini XI-nya sama ya, caranya sama. FI dikali XI caranya juga sama, sampai yang terakhir ini nanti sama. Nah, baru yang ini 6.300 ini dijumlahkan. Jadi ke semua ini baru dijumlahkan gitu ya. Yang FI juga keseluruhan ini dijumlahkan gitu. Nah, di sini ada kata jumlah. Nah, FI-nya ini juga dijumlahkan gitu ya. Lanjut mencari rata-rata. Kita cari rata-ratanya X bar sama dengan FI di sigma FI dibagi sigma FI dikali X. 6.300 dibagi 40, 157,4. Mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-ratanya baru kita FI dikali XI, X bar dibagi X berapa? 260 dibagi 40, 5,15. Jadi simpangan rata-rata dari data di atas adalah 5,15.
Yang ketiga, tentukan simpangan baku pada tabel di bawah ini. Nilainya demikian 5 sampai 9, 10 sampai 14 dan seterusnya dengan frekuensi ini ya. Tentukan penyelesaiannya. Buat tabel seperti di bawah ini untuk memudahkan mengerjakannya. Kita buat tabelnya ya. Nah, FI, XI, XI berarti berapa? 5 ditambah 9 dibagi 2. 5 tambah 9 13. Lalu 10 ditambah 24 dibagi 2. 12. Maaf, 9 ditambah 5 tadi 14 dibagi 2 7. FI dikali XI, ya ini FI nya dikali XI. XI dikurangi X bar. Nah, kita cari dulu X barnya. Setelah ini nanti saya kasih tahu caranya ya. Baru XI min X bar kuadrat. Nah, XI baru ini hasilnya ini dikuadratkan. Nah, setelah itu FI dikali ini. Yang ini FI dikali 87,05 gitu ya. Nah, lalu dijumlahkan. Ini mencari rata-ratanya. Sigma FI dikali sigma FI dikali XI 490 dibagi 30 hasilnya 16,33. Mencari simpangan bakunya, S kuadrat sama dengan akar sigma XI dikurangi X bar kuadrat dibagi FI 836,7 dibagi 30 hasilnya 5,28. Jadi simpangan baku pada data di atas adalah 5,8. Terima kasih, semoga bermanfaat.